Ia kerasukan Beelzebul. Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Para ahli Taurat itu menuduh Yesus. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Diamore Channel kembali mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari Senin tanggal 27 Januari 2025. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Menyebar berita bohong, membangun hoaks dan tuduhan-tuduhan tak berdasar atau tuduhan palsu selalu lahir dari sikap iri hati, dendam, benci, serta mencari panggung murahan. Orang-orang seperti ini adalah pembohong, penipu, orang-orang berdosa yang menganggap dirinya paling pintar, selalu benar dan suci. Hari ini Injil menceritakan Yesus mengalami hal yang sama. Berita hoaks dan tuduhan-tuduhan palsu terhadap dia. Setelah sehari sebelumnya, pihak keluarga Yesus sendiri datang menemui Yesus, mau mengambil dia, karena mereka menuduh dia orang sudah tidak waras lagi. Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Hari ini datanglah juga sekelompok ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka datang dan menuduh Yesus sebagai orang yang kerasukan Beelzebul. Mereka menuduh Yesus membuat mujizat, mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Markus bab 3 ayat 22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih karya Yesus yang nyata dan sungguh maha agung, mujizat-mujizat yang dibuat Yesus untuk menolong orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang sengsara di sekeliling Yesus, ternyata mendapat berbagai macam tanggapan. Tanggapan pertama,
tuduhan dari pihak keluarga Yesus sendiri yang menganggap Yesus sudah tidak waras lagi, ia sudah gila. Tanggapan kedua datang dari orang-orang kecil, orang-orang miskin dan sederhana di sekeliling Yesus yang sangat mengagumi mujizat yang terjadi. Mereka bahkan ketakutan sambil berkata bahwa telah muncul di tengah-tengah kita seorang nabi besar. Lukas bab 7 ayat 16. Ini orang-orang kecil yang membuka diri kepada misteri karya agung Allah. Tanggapan yang ketiga datang dari sekelompok ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan memvonis Yesus sudah kerasukan Beelzebul. Menurut mereka, Yesus membuat mujizat dengan kuasa penghulu setan. Ketiga kelompok ini tentu mempunyai motivasi masing-masing. Hari ini ingin kita melihat khusus apa alasan para ahli Taurat menuduh Yesus seperti itu. Jelas tuduhan itu tidak lain karena mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan iri, dengki, benci, dan dendam terhadap karya kasih nyata Yesus yang membantu orang-orang miskin, sederhana, menderita di sekeliling dia. Begitu banyak orang datang mengerumuni dia untuk mendengarkan dia mendapatkan mujizat, penyembuhan, segala macam penyakit. Maka hadirnya Yesus seolah-olah mengancam kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka cemas akan kehilangan sanjungan, pujian dan hormat, pamor dan followernya dari masyarakat kecil, miskin, menderita yang mereka bodohi, yang mereka peras akan menurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi tuduhan mereka dengan menjawab dengan tegas dan keras. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujatan yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus memberi peringatan keras kepada mereka bahwa dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni bukan oleh karena sikap Allah yang tidak mau mengampuni, bukan pula karena Allah yang mau menghukum mereka, tetapi karena mereka sendiri yang menolak tawaran keselamatan dari Allah. Bahkan menuduh karya keselamatan itu adalah hasil dari kuasa penghulu setan. Mereka menolak karya penebusan yang dianugerahkan cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus yang mereka benci. Maka siapapun mereka, kalau menolak jalan keselamatan itu, oleh karena hatinya penuh dengan iri, dendam, benci, dan dengki, maka mereka akan tetap hidup dalam kesesatan dosa, tetap hidup dalam kuasa maut. Sedangkan konsekuensi dosa adalah mati, maka dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa kekal. Karena itu kematian pun bersifat kematian kekal. Dalam bahasa Alkitab dikatakan masuk dalam penderitaan kekal atau masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sendiri dilawan, dicobai, diancam, bahkan sampai disalibkan, apalagi para murid. Karena itu para murid Tuhan harus selalu hati-hati dalam perziarahan iman menuju tanah terjanji. Badai ancaman, cobaan tidak pernah akan berlalu, selalu siap mengancam kehidupan gereja. Karl Barth, seorang teolog yang terkenal, mengatakan bahwa keberadaan gereja, terutama dalam aspek kemanusiaannya, adalah keberadaan yang senantiasa terancam. Kendati Kristus telah menjanjikan bahwa ia akan selalu menyertai gerejanya.
Dalam Matius bab 28 ayat 20b, Yesus bersabda, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Walaupun Yesus sudah berjanji akan menyertai kita sepanjang masa, tetapi itu tidak berarti bahwa serbuan terhadap gereja Kristus akan lenyap. Pengalaman para rasul yang dihantam badai topan angin ribut di danau Genesaret, kendati pun Yesus ada bersama mereka di dalam perahu, adalah sebuah tanda futuristik dari keberadaan gereja di sepanjang masa. 3 abad lamanya para rasul Kristus dan umat gereja perdana dikejar-kejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan berlanjut terus sampai dengan zaman now. Gereja umat Allah akan senantiasa dibenci. Gereja umat Allah senantiasa diterpa oleh ketakutan besar pada saat kuasa jahat mengancam, mengguncang kehidupan gereja, dan mungkin tidak sedikit orang akan dilindas oleh badai kejahatan, badai ketakutan yang mengamuk itu, lalu memutuskan meninggalkan gereja hanya untuk mencari rasa aman, hanya untuk bisa keluar dari ketakutan yang menghimpit hidup mereka yang fana ini, dan meninggalkan hidup kekal, meninggalkan keselamatan abadi. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan, membuang mutiara dan memungut puntung rokok di kotak sampah. Pidato Paus Yohanes Paulus II di tahun 1978 menyinyir kata-kata malaikat Gabriel kepada Maria, "Jangan takut." Yesus pun di dalam perahu menghardik para murid yang ketakutan oleh kena badai laut dengan menyapa, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Kata malaikat kepada Maria, hardikan Yesus kepada para muridnya, juga berlaku untuk kita hari ini. Jangan takut. Ketakutan membuat kita tidak rasional, tidak damai, dan tidak merasa aman. Justru di saat inilah setan dan kejahatan bisa menancapkan taringnya. Ingatlah saudara, kebajikan apapun yang Anda perbuat tidak pernah akan baik, tidak pernah akan berkenan, dan selalu salah di hadapan orang-orang yang selalu membenci, iri hati, dendam, dan dengki. Tidak ada jalan lain ketika kita terhimpit oleh badai ketidakpastian, terhimpit oleh ancaman iri, dendam, dengki. Maka sebagaimana apa yang dilakukan oleh para rasul, kita pun harus berani berseru dengan suara keras dan membangunkan Yesus. Maka kita akan selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada kemenangan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan abadi, hanya di dalam Yesus ada hidup bahagia abadi. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk tidak menjadi penyebar hoax, tetapi membuka diri terhadap kebenaran-Mu supaya kami tidak melawan karya Roh Kudus, karya keselamatan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai sejahtera kasih Kristus. Salam sehat selalu. Dia More Channel.